ila yaumiddin. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Insyaallah tabaraka wa taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam mengkaji, membaca, mendalami tentang kitab Tauhid jilid kedua, yang dimana kita sudah sampai pada bab beriman kepada qada dan qadar di bagian akhir, yaitu di pasal yang ketujuh, halaman 181. Bab ini sudah kita baca ya pada kesempatan yang lalu, tapi belum kita jelaskan secara detail. Baik, untuk pasal ini dikatakan bahwasanya pasal berdalih dengan qada dan qadar untuk melakukan maksiat. Kesimpulannya tidak boleh. Tidak boleh seseorang itu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dia mengatakan, saya bermaksiat kepadamu ya Allah, itu dikarenakan engkau yang telah mentakdirkanku untuk melakukan hal tersebut. Atau ketika dia meninggalkan perintah kewajiban, dia mengatakan saya meninggalkan sholat karena memang Allah takdirkan saya untuk meninggalkan sholat. Nah, itu kesimpulannya tidak diperbolehkan. Katakan bahwasanya sesungguhnya orang yang memahami arti qada dan qadar, tingkatan-tingkatannya serta pendapat yang benar dalam masalah ini, akan mudah baginya memahami hal-hal yang selama ini sering membingungkan orang yang dangkal pengetahuannya dalam hal ini. Tentu, ya, tidak sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah Azza wa Jalla. Tidak sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Allah angkat derajat orang-orang yang mengetahui. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu. Sehingga di sini dikatakan yang paling tampak adalah apa yang dilakukan sebagian orang ketika ia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala atau melanggar larangannya. Ia lalu beralasan itu memang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggalkan salat misalnya, dia katakan itu memang sudah takdirnya. Atau dia ketika bermaksiat kepada Allah, dia mencuri, dia katakan itu sudah takdirnya. Ya. Dikatakan di sini mereka berpendapat demikian untuk menghibur dan menenangkan diri mereka sendiri. Ya. Itu hanya alasan yang dibuat-buat saja. Bahkan mereka mengaku bahwa hal tersebut berarti iman kepada atau terhadap qada dan qadar. Ini adalah kesalahan besar dalam memahami salah satu rukun iman. yakni iman kepada qadar Allah yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu pemahaman yang salah dan tidak dibenarkan seseorang dalam melakukan maksiat atau dalam meninggalkan kewajiban untuk beralasan dengan takdir. Sebagian pemahaman yang benar telah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Sudah kita bahas panjang lebar di bab-bab sebelum bab ini. Dan tidak perlu lagi kita untuk mengulanginya pada pasal ini. Sebab maksud dari pembahasan ini adalah menjelaskan hukum beralasan atau berdalih dengan qada dan qadar dalam rangka meninggalkan perintah dan melanggar larangan. Ya, tadi sudah kita khulasahkan di awal bahwasanya itu adalah tidak diperbolehkan. Maka kita menguraikan sebagai berikut ini. Yang pertama, uraian yang pertama, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Allah menciptakan yang baik, Allah menciptakan yang buruk, Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan Nabi Musa, Allah juga penciptanya Fir'aun. Apa yang dikehendakinya pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Karena Allah adalah zat yang maha berkuasa. Tidak mungkin ada di kerajaannya sesuatu yang tidak Allah ketahui atau tidak Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala esa dengan zatnya.
dan sifat-sifatnya. Allah Maha Esa dengan zatnya dan dengan sifat-sifatnya. Dan sifat-sifatnya Allah itu bukan makhluk. Ya, sifat-sifatnya Allah itu bukan makhluk. Sedangkan selain Allah adalah makhluk. Allah adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Dan termasuk makhluknya adalah kebaikan dan keburukan, yang baik dan yang buruk. Baik. Yang kedua, jadi poin yang pertama di sini ingin dipastikan Allah itu adalah Al-Khaliq, zat yang maha mencipta. Yang kedua, hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam menjadikan sebagian makhluknya sebagai mukallaf. Mukallaf ini yang diberikan beban, yang dibebani dengan syariat, dibebani dengan perintah, ya, untuk dia lakukan, dibebani, ya, untuk meninggalkan suatu larangan. Itu mukallaf. Allah telah menjadikan, ya, sebagian makhluknya sebagai mukallaf. Kenapa sebagian? Karena ada yang memang tidak mukallaf, ya, seperti orang-orang, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ambil kenikmatan akalnya, ya, itu tidak dikatakan sebagai mukallaf. Ya, orang gila itu bukan mukallaf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang menjadikan mati dan hidup, yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, agar Allah uji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang lebih baik amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia adalah zat yang maha perkasa lagi maha pengampun. Dalam ayat yang lain disebutkan, inna khalaqnal insan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min nutfah, dari tetes mani, amsyajin, yang bercampur, faja'alna nabtalihi, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Ya, kami perintahkan dia, apakah dia taat, apakah dia lakukan, ya. Kami larang dia, apakah dia tetap mengerjakan atau dia tinggalkan. Nah, itu kan ujian. Ujian itu ya ada intinya dengan perintah dan larangan. Allah ciptakan manusia, dan Allah ceritakan penciptaan manusia itu dari tetes mani. Allah katakan nabtalihi, untuk kami uji. Lalu kemudian Allah sebutkan faja'alnahu sami'an basira, dan kami jadikan ia dapat mendengar dan dapat melihat. Ya. Dengan dapat mendengar, dapat melihat, dia mengetahui mana yang diperintahkan sama Allah, mana yang dilarang sama Allah. Melalui apa? Melalui pendengaran dan penglihatan. Maka dalam, ya, kasus orang yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, nah ini bukan mukallaf dia. Dia tidak bisa mendapatkan informasi, tidak bisa mendapatkan maklumat, tidak dapat mendapatkan khabar, mana yang perintah, mana yang larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa manusia diciptakan untuk diuji agar berbuat baik. Ya, manusia itu diciptakan untuk diuji agar berbuat baik. Agar beramal ini dengan amalan yang paling terbaik yang dia dapat lakukan. Ini menurut kesanggupannya untuk melakukan atau tidak setelah mengetahuinya. Jadi setelah, ya, sampai kepadanya perintah dan larangan, maka kembali kepada kemampuan dan kemauannya. Maukah dia laksanakan perintah itu, ya, atau, ya, maukah dia tinggalkan larangan itu. Ya. Dan kemampuan seperti itu telah terpenuhi dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk dua hal. Ya.
Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Semisal sholat. Allah perintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Maka untuk ya, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu, maka Allah anugerahkan kepada kita 2 hal ini. Yang pertama itu akal sehat, dan yang kedua itu ya, kesehatan dan kemampuan. Kita diberikan akal yang sehat, dapat menerima informasi dengan baik, ya, dapat mengurai kabar dari Allah Subhanahu wa taala dengan baik, memahaminya dengan baik. Dan kemampuan berikutnya, kita sehat. Tangan kita sehat, kaki kita sehat, badan kita sehat, ya. Dan memiliki kemampuan untuk ngambil wudhu, kemudian sholat ketika sudah waktunya. Dikatakan di sini, kemampuan seperti itu telah terpenuhi dengan anugerah Allah yang berbentuk satu akal sehat, yang merupakan tumpuan taklif. Ya, beban itu, beban untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan. Maka orang yang berakal adalah orang yang mukallaf, orang yang dibebani. Sebaliknya orang yang tidak memiliki akal, dia tidak dibebani. Berarti goiru mukallaf, ya, dia bukan orang yang dibebani. Dan siapa yang hilang akalnya, maka hilang pula sifat taklif. Yang pertama, Allah kasih dia bekal akal sehat. Kemudian bekal yang kedua, Allah berikan dia apa? Terpenuhinya syarat atau memadainya hal perangkat yang menjadi tolak ukur kesanggupan berupa kesehatan dan kemampuan. Allah kasih dia ya kesehatan jasmani. Allah kasih dia kekuatan, Allah kasih dia makan sehingga dia mampu untuk menegakkan punggungnya melakukan sholat. Ya, itu semua yang Allah berikan. Allah kasih bekal dia, anugerahkan kepada dia 2 hal tersebut. Adapun yang dimaksud dengan ma'rifah, mengetahui adalah mengetahui apa yang diujikan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sumber-sumber ma'rifat itu bermacam-macam. Sebagiannya berasal dari manusia sendiri dan sebagiannya lagi berasal dari luar dirinya. Pengetahuan itu tadi. Pengetahuan apa yang diujikan kepada dirinya. Apa yang diperintahkan kepada dirinya, apa yang Allah perintahkan kepada kita, ya, apa yang Allah inginkan dari kita, ya, itu semua, ya, dengan jalur ma'rifat tadi, pengetahuan. Adapun yang memotivasi kebaikan adalah fitrah, akal dan wahyu Allah yang diberikan kepada Rasulnya yang telah disampaikan kepada umat manusia. Jadi membuat kita semangat, termotivasi melakukan kebaikan itu fitrah manusia kita. Yang kedua akal kita. Dan yang ketiga adalah wahyu dari Allah SWT. Sedangkan yang memotivasi kejahatan adalah setan. Yang memanfaatkan keinginan-keinginan nafsu. Jadi dalam diri kita itu memang ada ya kecondongan untuk melakukan hal yang buruk. Setan itulah yang kemudian memotivasi. Ya, maka dikatakan dalam surat Yusuf itu inna nafsa la'ammaratum bisu, sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada hal yang buruk. Maka tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala memenjarakan ya banyak dari kalangan jin, setan di bulan Ramadan, tapi masih banyak ya orang-orang beriman yang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Setannya tidak ada, tapi apa? Tapi jiwa buruk mereka lah yang menyuruh kepada keburukan.
Allah Subhanahu wa taala memberinya kemampuan mengganggu manusia serta mempengaruhi mereka, dan Allah juga memerintahkan agar mereka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas," katakan aku berlindung kepada Rabbnya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, sesembahannya manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan dari manusia. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk meminta perlindungan dari waswas setan, dari gangguan setan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita menjadi kuat ya menghadapi setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna syaitana yajri minal insani majrad dam." Sehingga setan itu mengalir pada tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Jadi memang benar-benar ya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ya kekuasaan yang lebih kepada bangsa jin ketika dia dapat masuk dalam tubuh manusia. Karena Nabi saja sampai mengabarkan kepada kita setan itu sampai mengalir di tubuh manusia. Ketika dia berhasil masuk dan menguasai tubuh manusia, ya, mereka bisa mengalir di tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Ya, bahkan ini kan jelas ya, bukan seperti ya. Mereka benar-benar mengalir di manusia itu di aliran-aliran darah. Sehingga memang tadi seperti yang kita sebutkan di awal, orang yang mendapat gangguan jin itu dia akan merasakan sesuatu yang sangat sakit ya. Ketika ada keinginan untuk membaca Al-Quran atau ketika ada keinginan untuk meruqyah dirinya sendiri, jin itu akan menekan dirinya, jin itu akan menyakitkan dirinya, jin itu akan menyiksa dirinya dari dalam, sehingga ketika dia mendapatkan ya siksaan dari dalam seperti itu yang terkadang membuat orang yang memiliki jin itu down, mentalnya itu down, sudah kalah duluan dengan jinnya. Bertahun-tahun berusaha untuk ruqyah mandiri, tapi tidak mampu. Setiap mau membaca ayat Al-Quran, setiap mau membaca ayat-ayat ruqyah, setiap mau membaca zikir-zikir ruqyah, doa-doa ruqyah, langsung diserang dari dalam. Ya, tapi ketika dia tahu nih, ini benar-benar fakta ini. Jadi kalau serangan dari setan atau dari jin di dalam tubuhnya itu sangat kuat atau sedang dahsyat-dahsyatnya, dia akan mengambil HP dan menyalakan musik. Dengan mendengarkan musik itulah akhirnya apa? Siksaan atau gangguan dari jin itu akan pelan-pelan menghilang dari tubuhnya. Jadi seakan-akan dipermainkan oleh jin. Ketika dia mau membaca Al-Quran, langsung disikat. Kemudian diambil ya HP-nya, nyalakan musiknya, siksaan itu akhirnya hilang. Gangguan itu hilang. Nah, kalau yang semisal ini dibiarkan, ya, maka selamanya dia tidak akan bisa ya, lepas dari kekungan jin tersebut, gangguan jin itu. Kalau memang dia tidak bisa meruqyah diri sendiri, nggak bisa dia meruqyah dirinya ya sendiri, ruqyah mandiri, dia membutuhkan orang lain untuk membantu dirinya melawan jin tersebut. Disyariatkan untuk ruqyah. Karena memang pada kasusnya ada orang-orang tidak mampu untuk ruqyah mandiri. Sedikit saja dia untuk berusaha, dia akan diserang oleh jin yang menguasai dirinya. Dan itu dipermainkan di dalam tubuhnya. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang maha adil. Dia mempunyai hujah yang nyata atas hamba-hambanya.
Gak akan ada nanti orang yang mampu untuk beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kenapa dia melakukan kemaksiatan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah pasti uh, memiliki hujah yang lebih kuat dibandingkan hujahnya. Dia memberi hujah yang nyata atas hamba-hambanya. Dia menjadikan faktor pendorong kebajikan atau kebaikan itu lebih banyak daripada faktor pendorong kejahatan. Jadi kalau manusia itu berpikir menghayati kehidupannya, seorang ahli maksiat itu menghayati kehidupannya, dia akan mendapati pendorong kebaikan dalam hidupnya jauh lebih banyak dibandingkan pendorong keburukan, ya, faktor pendorong keburukan dalam kehidupannya. Telah sampai kepadanya burhan, telah sampai kepadanya dalil, telah sampai kepadanya peringatan, telah sampai kepadanya nasihat. Dari sekian banyaknya nasihat yang sampai kepadanya, dia tetap mendengarkan bisikan-bisikan setan, dia tetap mendengarkan, ya, ajakan teman-temannya yang buruk, kecondongan jiwanya yang buruk. Itulah yang menyebabkan dia tetap akan disiksa Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di akhirat. Ya. Sehingga tidak akan ada nanti orang yang mengatakan, ya Allah saya tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu. Kenapa kau menetapkan aku sebagai penghuni neraka, sedangkan aku tidak tahu apa yang aku lakukan itu adalah sebuah hal yang engkau haramkan. Bisa ada orang yang berhujjah seperti ini kelak nanti di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah menurunkan Al-Quran dan Allah mengutus Rasul. Bukan hanya Rasul Muhammad SAW, Allah utus utusan kepada orang ini, menasehati dia, menyadarkan dia, membukakan mata dia, menjelaskan kepada dirinya bahwasanya jalan yang dia ambil itu salah, tapi dia tetap ngeyel, tetap mau yang buruk itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan, ya, Allah menjadikan faktor pendorong kebaikan itu lebih banyak daripada faktor pendorong keburukan, kejahatan. Dan dia menjelaskan dua jalan ini dalam firman-Nya, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepada dua jalan. Udah dikasih jalan nih dua-duanya nih. Kamu hidup di dunia ini ada dua jalan. Jalan yang pertama, kalau kamu titi, kamu lewati jalan ini, kamu akan berujung ke surga. Ya. Jalan yang kedua, kalau kamu titi dan kamu jalani, kamu akan berujung ke neraka. Itu semua, ya, orang itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai wasilah. Ya. Kemudian dikatakan setelah itu manusia mengambil jalan yang ia kehendaki berdasarkan pilihannya. Nah, tergantung dia maunya apa. Ketika dia maunya tetap mengambil jalan yang menuju ke neraka, itu kan pilihan dia. Itu kan dia yang mau. Maka siapa yang menempuh jalan kebaikan, menuruti berbagai faktor pendorong kebaikan, mengalahkan berbagai faktor pendorong kejahatan, maka dia berhak mendapat ganjaran. Ganjarannya apa? Surga, pahala, ampunan, hidayah dari Allah. Dan siapa yang memilih jalan keburukan, mengikuti berbagai faktor pendorong keburukan, maka dia berhak mendapat siksa di neraka. Dan perbuatannya itu terjadi atas kemauan dan pilihannya sendiri. Dia merasa dengan sadar dan sesadar-sadarnya bahwa dia tidak dipaksa untuk melakukan atau meninggalkan. Jika ia mau, ia tidak berbuat. Ia dapat dimengerti secara sempurna dan dirasakan oleh setiap insan dan juga dinyatakan oleh dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang suci. Jadi kalau dia mau dalam hatinya
mau untuk berhenti dari mencuri, pasti dia bisa berhenti dari mencuri. Kalau dia ada keinginan kuat untuk berhenti dari bermaksiat kepada Allah, pasti dia bisa melakukannya. Tapi kenapa dia sampai saat ini masih menjadi orang yang buruk, masih menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah? Karena itu memang kemauan dirinya. Kemudian pelaksanaan kebaikan dan keburukan oleh manusia tidaklah menafikan penisbatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan, karena dia adalah yang menciptakan segala sebab-sebab kejadian. Jadi apapun itu ya, keburukan dan kebaikan itu secara penciptaan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah ini maka barang siapa yang beralasan dengan qadar untuk berbuat maksiat, maka alasannya tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Dan tidak diterima. Tidak masuk akal karena dia yang pilih sendiri jalannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang musyrik yang berdalih dengan masyiah. Masyiah ini kan keinginan ya, kehendak Allah atas kekufuran mereka dalam firman-Nya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahwasanya orang-orang musyrikin di dalam melakukan kesyirikan itu berdalih dengan masyiahnya Allah, keinginannya Allah, kehendaknya Allah. Mereka katakan kami ini seperti ini melakukan kemusyrikan ini itu karena kemauannya Allah. Ini kan dalih yang diajukan oleh orang-orang musyrikin. Tapi apakah itu masuk akal? Tidak masuk akal. Apakah itu diterima? Tidak diterima. Katakan dalam ayatnya, sayaqulul ladzina asyraku. Berkata orang-orang yang melakukan kesyirikan. Lau Allah, kalau Allah menghendaki, ma asyrakna wala abauna. Kami dan bapak-bapak kami tidak akan melakukan kesyirikan. Wala harramna min syai'. Dan kami juga tidak akan mengharamkan barang sesuatu apapun. Kami tidak akan haramkan ya hal-hal yang Allah halalkan, tidak akan. Kalau apa? Kalau Allah berkehendak. Karena alasan mereka seperti itu. Kami ini kalau memang Allah tidak kehendaki jadi orang musyrik, kami tidak akan musyrik. Ya. Kami ini kalau Allah tidak menghendaki kami sebagai orang yang bermaksiat kepadanya, ya kami tidak akan menjadi ahli maksiat. Itu hujahnya. Jadi menyalahkan Allah, menyalahkan kehendak Allah. Mereka melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran syariat, dan mengatakan, ya kami seperti ini karena kehendaknya Allah. Kemudian Allah sebutkan, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Demikianlah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksaan kami. Ya. Sama, orang-orang sebelum mereka juga berdalil dengan dalil yang sama. Berhujah dengan hujah yang sama. Tapi itu tidak menghalangi kami untuk menyiksa mereka. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Katakanlah, adakah kalian mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga kalian dapat mengemukakan kepada kami? Ya. Bisa nggak kalian sampaikan kepada kami bahwasannya ya, apa yang kalian katakan itu berdasarkan ilmu. Kenapa? In tattabi'una illa dhann. Karena tidaklah kalian ikuti kecuali hanya prasangka.
Ya, dhann, prasangka saja. Kedustaan. Wa in antum illa takhrusun, dan sesungguhnya kalian itu ya hanya berdusta, ngarang-ngarang saja. Ngarang-ngarang saja. Qul falillahil hujjatul balighah. Katakanlah, Allah lah yang mempunyai hujah yang jelas, yang kuat. Falau sya'a lahadakum ajma'in. Kalau Allah kehendaki, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kalian semua. Dalam ayat yang lain yang ya lebih jelas konteksnya, wa qala alladziina asyraku, berkata orang-orang musyrik, lau sya'allah, kalau Allah berkehendak, ma abadna min dunihi min syai', nahnu wala abauna, niscaya kami, bapak-bapak kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Allah kalau Allah kehendaki. Tapi kami menjadi musyrik seperti ini karena Allah yang kehendaki. Ya. Sehingga seakan-akan mereka itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau akan mengadab kami? Apakah engkau akan masukkan kami ke dalam neraka atas sesuatu yang engkau sendiri ya, engkau yang putuskan, engkau yang takdirkan. Kan itu kan dalihnya. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim. Allah katakan seperti itu pula orang-orang sebelum mereka dalam berhujjah, dalam beralasan. Fahal 'ala ar-rusuli illa al-balaghul mubin. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apakah ada kewajiban kepada para rasul kecuali untuk menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Para rasul itu tugasnya kan hanya menyampaikan. Jika tidak diterima, ya itu bukan tugas mereka setelah itu. Tugasnya para rasul, tugasnya para dai, itu adalah untuk menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada orang-orang tersebut. Ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdalil dengan masyiah Allah atas ridho dan mahabbahnya. Ya. Jadi ini poinnya. Mereka berdalil dengan kehendak Allah menciptakan mereka menjadi orang musyrik, itu berarti tanda Allah ridho dan cinta kepada mereka. Saya ulangi ya. Allah kan ya, menghendaki orang-orang musyrikin itu ada. Berarti ya, ini kata mereka, ini dalilnya ya, berarti Allah itu ridho dan cinta kepada mereka. Karena Allah ACC mereka ada kan. Mereka menjadikan masyiah itu sebagai tanda ridho. Jadi kalau Allah berkehendak mereka melakukan kesyirikan, oh berarti itu tanda Allah cinta kepada kesyirikan yang mereka lakukan. Itu kata mereka. Padahal Allah tidak mencintai kesyirikan dan tidak pula meridhoinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutuknya serta melarangnya. Ini pernah kita bahas di awal-awal pembahasan bab takdir ini. Tentang iradah kauniyah, iradah syariah. Tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk terjadi dari kekufuran, dan tentang apa yang Allah jelaskan dari kebencian Allah kepada kekufuran, kecintaan Allah kepada iman dan tauhid. Allah mau dari kita, Allah cinta dari kita, Allah ridha dari kita, iman kepada Allah. Allah tidak mau kita untuk mengkufurinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak bahwasanya akan ada tetap orang-orang yang kufur kepadanya. Itu dibedakan antara ya masyiah dengan ridho. Apa yang Allah kehendaki belum tentu Allah ridhoi.
tidak semua apa yang Allah kehendaki ada di dunia ini, ya, maka semuanya itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi itu adalah apa yang sesuai dengan perintahnya. Ya, kalau sesuai dengan perintah Allah, maka itu adalah sesuatu yang Allah cintai. Ya, itu adalah sesuatu yang Allah ridhoi. Selain itu maka tidak. Sehingga dikatakan di sini, maka apa yang dia perintah itulah yang diridhoi dan dicintai, dan apa yang dilarangnya itulah yang dicela dan dimurkai. Apa yang Allah larang, apa yang Allah, ya, tidak bolehkan, itulah yang Allah cela dan Allah murkai. Dan keberadaannya sebagai hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan dia dari masyiah Allah yang bersifat universal, kauniyah, yang mencakup segala sesuatu. Ya. Bukan berarti kalau Allah murka, ya, bukan Allah yang ciptakan, tidak, tetap Allah yang ciptakan itu. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada Firaun, bukan Allah penciptanya Firaun, tetap Allah yang menciptakan Firaun. Bukan berarti ketika Allah tidak suka dengan iblis dan kekufurannya, bukan Allah pencipta iblis, Allah yang menciptakan iblis. Berhujjah dengan qadar adalah merusak arti pembalasan atas amal perbuatan dan merusak hikmah penciptaan surga dan neraka. Buat apa Allah ciptakan surga dan neraka kalau, ya, orang-orang yang bermaksiat itu dibolehkan berdalih dengan takdir. Enak kalau seperti itu, ya. Setiap orang yang bermaksiat, dia mengatakan, saya melakukan ini karena takdir dari Allah, kehendak dari Allah. Tidak ada surga dan neraka kalau seperti itu. Ya, makanya berhujjah dengan takdir itu bisa merusak hikmah penciptaan surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuk." Kalau Allah berkehendak, la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Maka tentunya semua orang itu akan beriman seluruhnya di muka bumi ini. Krihun nasa hatta yakun minin. Maka apakah kamu hendak memaksakan manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Ya. Tetapi masyiah menghendaki adanya taklif. Ya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, adanya taklif, syariat, adanya perintah, adanya larangan. Kemudian orang yang berdalih dengan takdir, ya, orang yang berdalih dengan takdir tidak mau menerima hujah orang lain yang juga berdalih dengan takdir dalam hal mengambil hartanya, misalnya, atau sejenisnya. Ya. Misal kalau seandainya ada seorang pembunuh, dia sudah membunuh puluhan, ratusan orang. Ketika ditanya, kenapa kamu membunuh? Dia katakan, saya menjadi pembunuh ini karena sudah takdirnya Allah. Ya. Sudah ketetapannya Allah. Saya menjadi seorang pembunuh ini adalah sesuai dengan masyiah kehendaknya Allah. Dia berdalih dengan takdir. Baik. Lalu kalau seandainya si pembunuh ini diambil hartanya secara zalim, diambil rumahnya, diambil hartanya, diambil uangnya, diambil, ya, keluarganya diambil, mobilnya diambil, semua diambil. Ketika dia bertanya, kita katakan, kita mengambil semua hartamu ini ya karena takdir. Maka niscaya dia tidak akan menerima itu. Maka di sini katakan, orang yang berdalih dengan takdir
tidak mau menerima hujah orang lain yang juga berdalih dengan takdir dalam hal mengambil hartanya. Kalau kita ambil harta dia tanya, kenapa kamu ambil hartaku? Karena takdirnya Allah. Dia tidak akan terima. Dia tetap akan minta hartanya untuk dikembalikan. Dia akan minta itu hartanya untuk dikembalikan. Dia akan menerima dalih, saya mengambil hartamu karena takdir dari Allah. Kalau seandainya dia tidak menerima, begitu juga dengan dalih dia. Ya, dalih dia di awal. Kenapa dia bermaksiat kepada Allah? Kenapa dia menjadi seorang pembunuh misalnya? Ya, itu juga tidak dapat diterima. Bahkan dia menuntut haknya dan meminta agar diterapkan hukuman atas orang yang menyalahinya. Tanda ganda jadinya ya. Orang lain, kalau dirinya sendiri boleh berdalih dengan itu. Tapi kalau orang lain tidak boleh. Seandainya takdir itu hujah, tentu akan menjadikan hujah bagi semuanya dalam segala urusan dan dalam kondisi apapun. Kalau seandainya takdir itu hujah, tentu akan menjadi hujah bagi semuanya. Ya. Takdir itu akan menjadi hujah bagi si pembunuh. Begitu juga takdir bisa menjadi hujah bagi pencuri barang si pembunuh. Ya. Dan semua ya antara manusia itu akan melakukan kezaliman dan berdalih dengan takdir dalam segala urusan dan dalam kondisi apapun. Tapi kan itu tidak dibenarkan. Baik, itu ya yang materi yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Di pasal yang ke-7. Sekarang kita sisa pasal yang ke-8 ya. Kalau tidak salah sudah dibaca juga ini. Pasal yang ke-8 adalah hukum berdalih dengan takdir ketika tertimpa musibah. Dia tertimpa musibah, bolehkah dia berhujah dengan takdir? Beda sama tadi. Kalau tadi dia berbuat ya kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, berhujah dengan takdir. Ya. Membela dirinya dengan takdir Allah. Sedangkan ini ya posisinya dia tertimpa musibah, maka boleh berdalih dengan takdir, ketetapan Allah. Katakan berhujah dengan takdir atas tertimpanya musibah adalah dibolehkan. Nah, dibolehkan di sini. Segala musibah yang telah ditakdirkan menimpa manusia wajib diterima dengan ridho. Ini adalah hadis pembelaan Nabi Adam alaihissalam di hadapan Musa alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihtajja Adamu wa Musa." Suatu ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Adam dan Nabi Musa ini saling berdebat, saling berbantah-bantahan. Kenapa? Dimulai dari Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, "Ya Adam, wahai Adam, anabuna, engkau adalah bapak. Khayyabtana wa kharajtana minal jannah, engkau telah mengecewakan kami dan mengeluarkan kami dari surga." Jadi Nabi Musa alaihissalam itu menyalahkan apa? Menyalahkan Nabi Adam karena dia berbuat kemaksiatan di dalam surga, akhirnya manusia semuanya menjadi apa? Menjadi bukan penghuni surga, itu kan penghuni dunia. Adam diturunkan dari surga, dikeluarkan dari surga. Jadi manusia di bumi, bukan lagi di surga. Faqala lahu Adam, maka Adam berkata kepada Musa, "Anta Musa, engkau adalah Musa. Istafakallahu bikalamihi wa haddalaka biyadihi." Kau adalah Musa. Allah telah memilihmu dengan kalamnya dan menuliskan untukmu dengan tangannya. Dipuji oleh Nabi Adam.
Musa, engkau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Seperti itu ya. Atalumuni ala amrin qaddarahu Allah alayya qabla an yakhluqani bi arba'ina sanah. Wahai Musa, engkau tuh seorang nabi, engkau seorang rasul. Apakah engkau pantas mengaku berdasarkan suatu perkara yang telah ditakdirkan Allah atasku 40.000 tahun? Ya, apa? Bi arba'ina sanah. 40 tahun sebelum Allah menciptakanku. Wahai Musa, engkau adalah seorang nabi dan rasul. Apakah engkau pantas mencelaku berdasarkan suatu perkara yang ditakdirkan, yang telah ditakdirkan Allah atasku 40 tahun sebelum Allah menciptakanku? Arti kata, di sini Nabi Adam alaihissalam menjawab ya tuduhan Nabi Musa. Nabi Adam lah ya, penyebab kenapa manusia ya berada di bumi, dikeluarkan dari surga. Nabi Adam mengatakan bahwasanya hidupnya manusia di bumi itu bukan diriku, tetapi memang telah Allah tetapkan dari awal sebelum semua manusia diciptakan. Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan manusia, Allah sudah mentakdirkan manusia itu tempatnya adalah di bumi, bukan di surga. Ya, itu makna dari bantahan Nabi Adam kepada Nabi Musa yang barusan. Maka Nabi SAW, Nabi Muhammad bersabda, maka Nabi Adam berhasil menjawab Nabi Musa. Nabi Adam berhasil menjawab Nabi Musa. Namanya apa? Berhasil mengalahkan secara statement. Ya. Berhasil membantah statement Nabi Musa. Hadis riwayat Muslim. Adam alaihissalam berhujah dengan takdir atas musibah yang menimpanya, yaitu keluar dari surga. Di sini Nabi Adam alaihissalam ya, berhujah dengan takdir. Bukan karena saya, tapi memang Allah dari awal inginnya manusia itu hidupnya di bumi. Itu keinginannya Allah. Karena itu Musa alaihissalam menyalahkan Adam dan berkata, mengapa mengeluarkan kami dari surga? Maka ternyata hujah Adam mengalahkan hujah Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa Adam dan anak keturunannya akan hidup di dunia dan mereka diciptakan untuk itu, seperti dikabarkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat sebelum adanya manusia ya. Jadi ini firman Allah kepada malaikat sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan orang khalifah di muka bumi. Ini nih dijadikan hujah oleh Nabi Adam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang dari awal ingin kita semua itu hidupnya di bumi, bukan di surga. Jadi jangan kau salahkan diriku, wahai Musa. Ya, di sini dia berdalih dengan takdir. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Ya. Para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji dan dengan memuji dan menyucikanmu. Ya. Di sini para malaikat
membayangkan bahwasanya manusia itu kalau diciptakan dan dijadikan khalifah di bumi akan terjadi pertumpahan darah. Mereka akan ya, banyak sekali ya, bermaksiat kepada Allah. Bukan karena di sini malaikat mengetahui hal yang gaib, tidak. Bukan karena di sini malaikat ya, menerka-nerka dari ya, pikiran mereka, tidak. Tetapi karena mereka sudah melihat wakil realita ya, bangsa jin ya itu memang sudah ada di muka bumi ya, sebelum ada manusia. Dan mereka ketika di muka bumi itu saling bunuh membunuh ya. Jadi memang sebelum kita itu bumi ini ya dan mereka saling bunuh membunuh antara satu dengan yang lain, menumpahkan darah, membuat kerusakan di bumi. Lalu ya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat ingin menciptakan khalifah di muka bumi, dan mereka teringat dengan apa yang dilakukan oleh bangsa jin di atas muka bumi. Mereka menyamakan ya. Taj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa engkau menjadikan di bumi itu orang-orang yang merusaknya dan menumpahkan darah? Sedangkan kami selalu bertasbih kepadamu, memujimu, menyucikan dirimu. Maka Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Baik. Maka hujah Adam mengalahkan Musa. Hujah Adam mengalahkan Musa. Dan Musa tidak menyalahkan Adam atas kemaksiatannya, yaitu memakan sesuatu dari pohon. Musa lebih mengerti untuk tidak mencela Adam atas dosa yang mana dia telah bertaubat kepada Allah, dan Allah pun menerima taubatnya. Dan mulai bahasa Nabi Musa. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah Nabi Adam alaihissalam itu sudah bertaubat kepada Allah, Allah juga sudah menerima taubatnya Nabi Adam. Tadi jelas. Dan Nabi Adam sangatlah berilmu, tidak mungkin dia berdalih dengan takdir untuk mengatakan bahwa orang yang berdosa tidak mendapat celah. Ya. Jadi apa yang didalihkan oleh Nabi Adam alaihissalam itu adalah sesuatu yang tepat, tidak bukan sesuatu yang dilarang, bukan sesuatu yang dilarang di dalam syariat. Allahu ta'ala a'lam. Jadi ya, yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang kita masuk ke soal-soal latihan yang ketujuh. Di situ ada 19 pertanyaan. Ya. Dimohon bagi jamaah sekalian untuk menyiapkan jawaban-jawabannya, ya, mempersiapkan jawaban-jawabannya sebelum datang waktu tersebut, ya. Kita tetap akan jawab satu-satu, tapi asalnya ya karena memang bab ini beda dengan bab-bab sebelumnya. Bab takdir ini butuh fokus yang lebih, perhatian yang lebih, ya. Sehingga asalnya memang sebelum kajian mulai, ya setiap jemaah sudah memiliki jawaban atas masing-masing soal. Sudah tahu, oh ini jawabannya, ini jawabannya, ini jawabannya. Seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Baik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan serta didakwahkan.
Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya dan jawab kepada para jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berarti ini kan kalau kita lihat bahasan dari awal sampai terakhir, saya melihat di babnya yang kalau tadi itu kan kita bahwa yang di bab 7 tadi sama 8 itu kan berhukum dengan takdir, yaitu tertimpa musibah dibenarkan dan tidak boleh menyandarkan sesuatu yang dalam bermaksiat. Di sini saya melihat Ustaz Afwan menguatkan hati dalam arti mengimanin takdir ini betul kata Ustaz. Kalau saya membahasakan bolak-balik beriman pada takdir ini mengaduk-aduk isi hati gitu loh Ustaz. Nah, di bab stressingnya di poin nomor 5 Ustaz, takdir kelima ini larangan memperbincangkan secara mendalam masalah takdir. Allah memberikan ilmu kepada kita melalui lisan Rasul mengenai iman kepada takdir ini. Ada batas-batasan agar tidak melampaui batas-batas tersebut. Bisakah dipahami di sini di poin kelima itu, Ustadz, kenapa dilarang mendalam membahas ini? Karena di sini dari awal seingatnya saya, Ustadz menyampaikan kepada kami semua, takdir ini adalah adanya tauhid rububiyah, artinya adanya perbuatan Allah Ta'ala di sana, sehingga tidak mungkin diperbincangkan secara mendalam terhadap Robnya kita. Begitu Kak Ustadz memahaminya? Nah, ahsanti barakallahu fikir. Jadi alasannya kenapa kita tidak bisa memperbincangkan secara mendalam masalah takdir, karena permasalahan takdir ini dia adalah masuk ke dalam perkara yang gaib. Ya, karena seseorang itu tidak tahu secara pasti mengapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan suatu hal, ya. Yang kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam Al-Qur'an, bisa jadi kalian ya menyukai sesuatu tapi itu buruk, menyukai sesuatu tapi itu buruk bagi kalian, atau kalian ya membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Di situ saja Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan manusia itu tidak tahu apa-apa. Begitu juga kepada malaikat tadi yang kita sebutkan. Ketika Allah menyampaikan aku ingin menciptakan manusia, ya, disanggah oleh malaikat, Allah cukup mengatakan sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, jadi itu takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika para malaikat itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini a'lamu ma la ta'lamun, tidak ada lagi sudah yang dapat menjawab, ya. Tidak ada yang dapat kemudian ya menjawab apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Memang tidak ada yang mengetahui sesuatu sebagaimana pengetahuan Allah Subhanahu wa taala pada suatu hal. Jadi kenapa memang dilarang? Ya, karena itu adalah perkara yang gaib yang tidak dapat diketahui secara pasti, secara detailnya, kecuali oleh hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini begini Ustadz Afwan, pentingnya juga mengetahui segala sesuatu. Tadi dibahas ma'iyasahnya Allah ya gitu ya, berkendaknya Allah. Tetapi kan di sini harus dipahamin yang sesuatu yang Allah redoin ini barangkali yang harus tertanam di hatinya kita masing-masing, artinya terutama kepada diri saya, yang dia harus dipahami terhadap takdir tuh apakah ini bagian dari irodahnya Allah yang kauniyah kah,
atau ini yang syariah ya Ustaz? Artinya dibagi seperti itu ya, yang Allah redoin atau yang hanya di sini Allah izinkan ya Ustaz? Artinya betul-betul ilmu itulah yang akan menggiring hati ini redo dengan ketetapan Allah Ta'ala. Artinya di sini clear gitu loh Ustaz. Selama ini kan beriman kepada takdir ini hanya sebatas lisan tanpa dipahami dengan ilmu sehingga tidak menumbuhkan keyakinan di dalam hati gitu Ustaz. Sorry. Jadi memang keyakinan dan keimanan itu butuh ilmu. Orang itu menuntut ilmu, dia memperdalami ilmu, akan mendalam juga keimanan dia. Nah, pertanyaannya kalau dia selama ini belajar tapi keimanannya tidak bertambah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan gitu kan. Ketika seorang talibul ilmi itu dia mencari ilmu, kemudian menghafalkan ilmu, memahami ilmu, itu secara otomatis ya keimanan dia itu akan terpupuk dan bertambah. Begitu juga dalam bab-bab yang seperti ini, semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengenal sifat-sifat Allah, semakin kita mengenal ya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah, ciptaan Allah, ya, semakin kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Allah, maka akan semakin ridho hati kita terhadap apa yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Sepahit apapun kenyataan kehidupan kita itu. Ya, kalau seandainya kita mendapatkan musibah, masalah sebesar apapun, tapi kalau seandainya kita tahu kenal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih mudah untuk melapangkan dada kita. Nah, kenapa seseorang itu berat sekali untuk menerima takdirnya? Karena dia tidak mengenal Allah. Ya, seorang mukmin itu dia yakin sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Mungkin kalau kita diberikan pilihan dalam kehidupan, kita mau yang sempurna, ya. Kita mau ya pasangan yang sempurna, kita mau harta yang sempurna, kita mau anak-anak yang sempurna, kita mau tetangga yang sempurna, mau teman-teman yang sempurna. Itu kalau pilihan hidup di kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak memberikan kepada kita apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan. Kita ini membutuhkan apa? Di akhirat, itulah yang Allah berikan kepada kita. Jadi udah adanya ujian, dengan adanya cobaan, Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan ganjaran yang terbesar kepada kita kelak nanti di akhirat. Dan dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita butuhkan. Gitu ya, Allah taala alam. Ustaz ini membuktikan ya bahwa selama ini kalau dilihat dari yang kita membaca bahwa mendengar bahwa sahabat itu sangat-sangat mengenal Allah Ta'ala. Saya suka menyampaikan kepada hati saya Bilal bin Rabah yang disebut dengannya seorang budak yang tidak memiliki, tidak pendidikan, tapi merupakan sahabat yang terpilih masuk jannah. Itu kan pada saat penderitaan yang luar biasa disiksa, yang keluar kan karena mengenal Allah Ahad ya Ustaz. Artinya yang dikenalkan itu yang membuat seseorang itu menerima kode dan kodarnya Allah karena mengenal Allah. Itu intinya ya Ustaz. Benar ya. Karena dia hatinya ada Allah, gitu. Hatinya terkait kuat dengan Allah, ketika diazab, ketika disiksa oleh orang kafir, yang keluar hanya ahad, 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 ahad. Sebegitu yakinnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong dia. Gitu kan? Walaupun batu itu di atas ya, tubuh dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan membantu dia dan memberikan yang terbaik bagi dia. Dan itu ternyata ya terrealisasi. Ya, itu bukan hanya sekedar impian belaka saja, hanya sekedar khayalan belaka saja, tidak. Ya. Oke, semakin orang itu kuat dekat dengan Allah, semakin dia yakin kepada Allah, semakin pertolongan itu dekat. Ya, semakin pertolongan itu dekat. Allah Ta'ala.
Ustadz. Kalau satu lagi lanjut gini Ustadz, bentuk bagian salah satu disebut orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Takut kepada Rob ini kan tidak sebagaimana kita takut kepada makhluk. Apakah bentuk salah satu bentuk menunjukkan rasa takut kepada Allah dengan kita berusaha mengilmui din ini menunjukkan kita takut kepada Allah? Bisakah memahaminya demikian Ustadz? Bisa, benar. Seorang itu ketika dia takut kepada Allah, dia akan mempelajari apa yang Allah tidak suka, gitu kan, agar dia bisa menghindarinya. Ketika dia takut kepada Allah, jujur ya, dia takut kepada Allah, dia akan mempelajari hal-hal yang membuat Allah cinta kepadanya, ya, tidak jadi murka, tidak jadi marah sama dirinya. Dia akan pelajari itu, dia akan cari itu, dia akan dalami itu, dia akan telusuri itu, ya. Kalau memang ucapannya saya takut itu benar, jujur dalam dirinya. Tapi kalau sekedar lisannya, ya tidak akan ada upaya untuk mencari hal-hal itu, ya. Jadi seseorang itu dikatakan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia cari jalan bagaimana saya ini bisa mengetahui Allah itu suka apa sih, ya. Allah itu sukanya apa, Allah cintanya apa, Allah ridhonya apa, Allah murkanya dari apa. Nah, itu bisa jadi salah satu upaya dari menghindari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mudah-mudahan diberi istiqomah ya Ustaz. Jazakallah khair. Maaf banyak bertanya. Amin, barakallahu fikum. Jazakallahu khair, barakallahu. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Pertanyaan dari jamaah dan juga penjelasan dari Al-Ustaz. Selanjutnya bagi jamaah yang ingin bertanya kembali dipersilahkan. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas keulangan waktu, ilmu dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub hafizahullah taala. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah taala dan kita semua bisa masuk ke dalam surga Allah taala, dalam surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah barakallahu fiik. Penghargaan dan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.